Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Pekan Doa Rumah Tangga. Dan pada saat ini kita tiba pada pelajaran yang ketiga. Merayakan kreativitas Allah saat Dia memenuhi air dan lain dengan kehidupan. Satu ayat diambil dari Kejadian 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, "Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk-makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala." Di bagian yang pertama ini kita perlu bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena Tuhan mengaruniakan kita panca indera. Kita dilengkapi dengan panca indera di mana kita bisa merasakan banyak hal dalam kehidupan ini. Dengan mata kita bisa melihat sesuatu yang indah, cahaya, warna-warni ya, yang ada di sekitar kita, dan kita boleh merasakan satu karya yang luar biasa. Betapa luar biasanya Tuhan menciptakan adanya alam di sekitar kita. Kita bisa melihat warna-warni, kita bisa melihat pemandangan, kita bisa melihat burung-burung di udara, kita bisa melihat berbagai macam bentuk karya ciptaan Tuhan yang ajaib, dan itu boleh menolong kita untuk melihat bagaimana Tuhan berkarya luar biasa di atas dunia ini. Dengan adanya telinga, kita bisa mendengarkan suara burung, kita bisa mendengarkan pujian, lagu-lagu, kita bisa mendengarkan banyak lagi suara-suara dari setiap hewan-hewan, dan itu boleh merasakan kejadian yang luar biasa dan ajaib dari setiap karya Tuhan melalui ciptaan. Demikian juga Tuhan menciptakan kita dengan lidah kita, di mana kita bisa mengecap, kita bisa merasakan manis, pahit, asam dari setiap makanan yang kita konsumsi, dari buah-buahan yang segar, sayur-sayuran, polong-polongan, semua boleh menggambarkan bahwa Allah sangat ajaib. Allah itu bekerja dengan cara yang luar biasa dan sistematis. Tuhan mencukupkan kebutuhan kita, Tuhan memelihara kita, sehingga dari setiap panca indera yang kita rasakan, ya itu dapat menolong kita melihat karya Tuhan dan bahwa Allah adalah pencipta yang ajaib. Di bagian kedua kita melihat bahwa Allah terus menciptakan dunia kita ya. Di hari yang keempat Allah menciptakan benda-benda penerang ya. Kita melihat di pagi hari matahari terbit dari timur dengan cahaya yang masih kemerahan. Kemudian mulai awan-awan terbentuk berwarna putih, langit menjadi biru, terlihat kebiruan. Itu menandakan satu hal yang luar biasa. Tuhan bukan hanya menciptakan satu benda untuk menerangi dunia ini ya, dengan adanya matahari disebutlah siang, dan pada waktu malam Tuhan menciptakan satu benda penerang yang lebih kecil yaitu bulan dan bintang-bintang. Disitulah kita melihat bagaimana Tuhan menghiasi alam semesta ini dengan karya yang luar biasa. Tuhan bukan hanya menciptakan satu benda penerang saja, tapi Dia juga menciptakan siklus alam di mana benda-benda ini boleh berputar pada porosnya dan terus bekerja tanpa henti, dan Dia tidak lepas dari porosnya. Disitulah kita melihat kalau kita menyadari dan merenungkan Tuhan ajaib. Ketika Tuhan menjaga benda-benda penerang ini begitu luar biasa, tepat presisi pada porosnya, bukankah Tuhan juga adalah Tuhan yang sama yang dapat memelihara hidup kita untuk tetap pada porosnya? Apakah kita mau percaya, apakah kita mau tetap tinggal di dalam Tuhan, itu tergantung pada pilihan kita. Tapi bila mana kita mau berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, hidup kita tepat pada porosnya. Di hari yang kelima Allah menghiasi dunia ini dengan tumbuh-tumbuhan. Tuhan menciptakan hewan-hewan di air. Kita bisa melihat ada ikan, ada rumput laut,
Dan masih banyak lagi hewan-hewan laut yang begitu indah kalau kita bisa lihat lebih dalam. Bagaimana Tuhan menghiasi lautan dengan penuh warna-warni yang begitu indah di pemandangan kita. Disitulah kita melihat bahwa Tuhan begitu bekerja luar biasa. Tuhan yang sama yang meng-create lautan, Tuhan yang sama juga dapat meng-create hidup kita berwarna-warni. Mungkin dalam kehidupan kita tidak selamanya terang, tidak selamanya kita menghadapi sesuatu yang indah, semuanya membahagiakan, tapi Tuhan terkadang mengizinkan hidup kita juga mengalami kegelapan. Ada warna-warna gelap, ada warna-warna yang mungkin mencekam yang mungkin pernah kita alami bersama. Tapi percayalah, bila mana kita tetap bersama dengan Tuhan, warna-warna yang sekalipun gelap, jika dipadukan dengan warna-warni yang lain dalam kehidupan ini, hidup kita menjadi indah. Sama ketika Tuhan berkarya menciptakan, menghiasi alam kita dengan tumbuh-tumbuhan, bunga-bunga yang indah berwarna-warni, laut yang berwarna-warni, demikian juga warna-warna dalam kehidupan kita menggambarkan karya Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan rindu supaya kita bisa mensyukuri hidup ini, bahwa Tuhan adalah pencipta kita dan hidup kita berharga di pemandangannya. Di hari yang ke-6 Tuhan menciptakan burung-burung di udara yang boleh kita lihat dari bentuk warna, kemudian kicauannya yang berwarna-warni, yang berbeda-beda. Kita melihat nyanyian-nyanyian yang indah yang dihasilkan oleh burung-burung di udara. Demikian juga ada hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Ya, ada hewan ternak, ada hewan-hewan buas yang ada di alam. Pada waktu diciptakan mereka semuanya adalah hewan-hewan yang begitu indah. Mereka menghiasi alam sekitar kita dengan penuh keagungan. Dan ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa di hari yang ke-6, disitulah Allah melihat bahwa segala sesuatu ciptaannya baik adanya. Dan apa yang diciptakan oleh Tuhan di awal-awal, semuanya disediakan bagi kita sebagai manusia, Adam dan Hawa, dan juga keturunannya. Manusia begitu spesial sehingga Tuhan menciptakan karya ini begitu luar biasa, menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal, menyediakan keperluan-keperluan kita, menyediakan teman-teman, sahabat-sahabat kita, hewan-hewan yang memenuhi alam ini di sekitar kita sehingga hidup kita bermakna. Meskipun kita jatuh dalam dosa, meskipun kita melihat di sekeliling kita ketidaksempurnaan itu, hewan yang tadinya jinak ya, kemudian menjadi buas menyerang manusia, kemudian kita melihat tumbuh-tumbuhan, ya, bunga yang mekar begitu indah besok menjadi layu dan kemudian kering dan mati. Tapi kita perlu percaya bahwa dari semuanya itu Tuhan bekerja dengan luar biasa untuk kebahagiaan alam semesta, terlebih kita sebagai umat manusia. Bukankah kita perlu bersyukur dalam hidup ini bahwa Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Bila mana Tuhan telah menyediakan semuanya terbaik untuk kita, mengapakah kita masih tidak percaya? Mengapakah kita masih meragukan Dia? Biarlah kita dan keluarga kita pada saat ini boleh terus bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita terus bersyukur untuk setiap nikmat yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kita. Tidak ada hal yang buruk yang di-create oleh Tuhan, yang diciptakan oleh Tuhan untuk manusia. Segala sesuatunya adalah indah. Tapi meskipun di tengah keberdosaan sehingga semuanya tidak sempurna, di dalam ketidaksempurnaan itu pun Tuhan tetap berkarya dan menjaga kita tetap pada porosnya sehingga hidup kita mengalami kebahagiaan. Penciptaan menolong kita untuk melihat Tuhan berkarya luar biasa. Penciptaan mengingatkan kita memiliki Tuhan yang ajaib, kita memiliki Tuhan yang perkasa, yang selalu menjaga hidup kita. Biarlah renungan yang sederhana ini boleh menolong kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Keluarga kita boleh melihat karya Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bersatu, utuh dalam satu
keluarga, rumah tangga untuk menyembah Tuhan kita yang hidup yang luar biasa.